Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Restu Amalia dari Prodi Teknik Informatika semester 7C Universitas Islam Majapahit. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai proposal tugas akhir saya yang berjudul Aplikasi Screening Baby Blues Syndrome menggunakan metode Certainty Vector. 1. Pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Bagi sebuah keluarga, mendapatkan bayi itu merupakan peristiwa yang sangat membahagiakan. Akan tetapi, faktanya, perasaan bahagia tersebut tidak serta-merta dirasakan oleh seorang ibu. Hal itu disebabkan karena transisi menjadi seorang ibu. Dari masa transisi itulah, maka timbul suatu kondisi depresi pasca melahirkan. Menurut WHO, depresi pasca melahirkan mempengaruhi 13% perempuan di dunia, sedangkan mencapai 19,8% di Indonesia. Selanjutnya yaitu perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana membuat aplikasi screening baby blues syndrome menggunakan sistem pakar berbasis Android. Yang kedua, bagaimana mengimplementasikan Certainty Vector dalam aplikasi screening baby blues syndrome. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Yang pertama, metode yang digunakan dalam pembangunan aplikasi ini menggunakan Certainty Vector. Yang kedua, metode Certainty Vector ini digunakan untuk mengukur baby blues syndrome pada wanita dalam masa nifas. Yang ketiga yaitu aplikasi yang dibangun menggunakan lingkungan berbasis Android. Tujuan dan manfaat. 1. Membuat aplikasi screening baby blues syndrome menggunakan sistem pakar berbasis Android. Yang kedua, mengimplementasikan Certainty Vector dalam aplikasi screening baby blues syndrome. Yang ketiga, mengetahui tingkat baby blues syndrome pada wanita dalam masa nifas. Yang keempat, dapat lebih memahami tentang metode Certainty Vector. Selanjutnya ada metodologi penelitian. 1. Pengumpulan data. Untuk pengumpulan data ini ada observasi, studi pustaka berdasarkan jurnal, artikel, atau buku, kemudian wawancara. Yang kedua yaitu analisis kebutuhan, yakni wawancara dengan para pakar. Yang ketiga, perancangan. Perancangan model interaksi berdasarkan dari hasil kegiatan analisis sebelumnya, yaitu analisis kebutuhan. Yang keempat, implementasi, pembangunan perangkat lunak yang mengacu pada hasil analisis. Dan yang terakhir yaitu pengujian. Pengujian terhadap aplikasi yang telah dibuat. Kita lanjut ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada penelitian terdahulu. 1. Penelitian dengan judul Aplikasi Model RAJ dalam pengembangan instrumen deteksi dini postpartum depression. Penelitian yang telah dilakukan oleh Diva Ardianti dan Siti Mutiadini tahun 2018. Fokus penelitian adalah pengembangan instrumen deteksi dini postpartum depression menggunakan model RAJ
suatu pendekatan yang dipandang memiliki keunggulan dibandingkan teori tes klasik. Yang kedua, pengalaman komunikasi ibu dengan baby blues syndrome dalam paradigma naratif. Penelitian yang telah dilakukan oleh Mia Dwiana Widyaning Tias tahun 2019, fokus penelitian adalah mengonstruksi pengalaman, perasaan, dan makna baby blues syndrome, sehingga dengan mengetahui pengalaman, perasaan, dan pemaknaan mengenai baby blues, informasi mengenai kondisi perempuan pasca melahirkan dapat menjadi lebih baik. Yang ketiga yaitu perbandingan metode certainty factor dan Dempster-Shafer untuk sistem pakar depresi pasca melahirkan. Penelitian yang telah dilakukan oleh Yunita Sari, Apriyade Fautama, Nina Sulistyawati tahun 2021, fokus penelitian adalah membandingkan dua metode untuk mengetahui metode terbaik dalam sistem pakar diagnosis gangguan depresi pasca melahirkan dengan cara menghitung nilai gejala sehingga menghasilkan nilai certainty factor pada metode certainty factor dan nilai densitas pada metode Dempster-Shafer. Yang keempat yaitu EPD-UP, yaitu aplikasi screening baby blues berbasis Android dengan uji sensitivitas dan spesifitas. Penelitian yang telah dilakukan oleh Novinaldi, Feby Edwardi, Imam Gunawan, Desi Sarli, tahun 2020, fokus penelitian adalah menghasilkan sebuah aplikasi EPDS berbasis Android yang akan mampu mendeteksi gejala sindrom baby blues sejak dini pasca melahirkan. Yang terakhir, implementasi algoritma SAW atau Simple Additive Weighting Dempster-Shafer pada diagnosis awal postpartum depression. Penelitian yang telah dilakukan oleh Yuli Kartikasari dan Dwi Kartini Mulyadi tahun 2018, fokus penelitian ini adalah mengimplementasikan penggabungan metode Simple Additive Weighting dan Dempster-Shafer dalam memberikan rekomendasi diagnosis awal postpartum depression dan tindakan bagi ibu pasca melahirkan. Selanjutnya yaitu sistem pakar. Sistem pakar atau expert system adalah sistem yang mengambil pengetahuan manusia dan memanfaatkannya ke komputer supaya komputer dapat menyelesaikan masalah layaknya manusia atau yang dilakukan oleh para pakar pada umumnya, sehingga sistem pakar dapat menyelesaikan suatu masalah, bahkan meniru kerja dari pakar. Kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence yaitu studi mengenai bagaimana komputer dapat melakukan apa yang manusia inginkan, yang mana berupa pengetahuan belajar. Kecerdasan buatan merupakan cabang ilmu komputer yang khusus mengkaji bagaimana komputer dapat memahami kecerdasan manusia. Kecerdasan buatan ini memiliki cabang studi baru mengenai fuzzy system, soft computing, evolutionary computation, hingga data mining. Kecerdasan buatan ini difokuskan pada 4 teknik dasar yaitu searching, reasoning, planning, dan learning. Contoh implementasi dari teknik reasoning yakni sistem pakar dalam dunia kedokteran. Teknik reasoning. Teknik ini merupakan teknik penyelesaian masalah dengan merepresentasikan masalah ke dalam dasar pengetahuan, menggunakan logika atau bahasa yang dipahami komputer.
Terdapat 3 macam logik yang digunakan dalam teknik reasoning, yaitu propositional logic atau logika proposisi, first order logic atau predicate calculus, dan fuzzy logic atau logika samar. Logika proposisi dan kalkulus predikat digunakan khusus menangani masalah kepastian atau certainty, sedangkan fuzzy logic digunakan khusus menangani masalah yang tidak pasti atau uncertainty. Kemudian ada faktor kepastian atau certainty factor. Metode ini memaparkan ukuran kepastian terhadap suatu fakta atau aturan yang ada. Adapun notasi matematika dari metode ini yaitu CF HE sama dengan MB HE dikurangi MD HE. Dengan CF HE itu adalah faktor kepastian dalam hipotesis H yang dipengaruhi oleh evidence E. Kalau yang MBHE yaitu measure of belief merupakan ukuran kepercayaan dari hipotesis H yang dipengaruhi oleh evidence E. Kalau yang MDHE yaitu measure of disbelief merupakan ukuran ketidakpercayaan dari hipotesa H yang dipengaruhi oleh evidence E. Selanjutnya yaitu baby blues syndrome. Baby blues syndrome yaitu suatu sindrom gangguan ringan yang sering tampak dalam minggu pertama setelah persalinan serta ditandai dengan gejala-gejala seperti reaksi depresi, perasaan sedih, menangis, mudah tersinggung, cemas, cenderung menyalahkan diri sendiri, labilitas, kemudian perasaan gangguan tidur, dan gangguan nafsu makan. Gejala akan timbul setelah ibu melahirkan dan pada umumnya akan menghilang dalam waktu beberapa jam sampai beberapa hari. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahkan pada beberapa minggu atau bulan kemudian dapat berkembang menjadi keadaan yang lebih berat. Untuk selanjutnya yaitu bab 3 perancangan sistem. Dalam perancangan sistem pakar ini menggunakan pemodelan sistem antara lain use case diagram, activity diagram, dan sequence diagram sesuai dengan analisa kebutuhan dan rancangan sistem. Tahapan yang dilakukan dalam mendesain dan membuat sistem informasi berbasis object oriented adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu use case diagram, mendeskripsikan hubungan antara aktor dengan sistem. Lalu activity diagram menggambarkan logika prosedural, proses bisnis, serta jalur kerja dari use case yang telah ditampilkan sebelumnya. Selanjutnya yaitu sequence diagram memaparkan model deskripsi menjadi spesifikasi desain. Yang pertama, ini ada use case diagram. Di sini ada dua aktor yaitu admin dan user. Admin dapat mengelola informasi penyakit, mengelola gejala, mengelola pertanyaan, dan mengelola diagnosa. Sedangkan user dapat melihat informasi penyakit, menjawab pertanyaan,
melihat hasil diagnosa. Selanjutnya yaitu activity diagram. Ini yang kelola informasi penyakit. Awalnya ini admin membuka project di software Android Studio, kemudian sistem menampilkan project sistem pakar, lalu admin membuat activity baru dan menginputkan informasi mengenai baby blues syndrome, lalu sistem menampilkan informasi mengenai baby blues syndrome. Selanjutnya ini ada activity diagram kelola gejala seperti ini. Ini yang kelola pertanyaan, ada kelola diagnosa, melihat informasi penyakit, menjawab pertanyaan, kemudian ini yang terakhir yaitu melihat diagnosa. Selanjutnya ini ada sequence diagram kelola informasi penyakit. Untuk alurnya sama seperti yang activity yang telah saya jelaskan tadi. Ini yang sequence diagram kelola gejala, sequence diagram kelola pertanyaan, sequence diagram kelola diagnosa, sequence diagram melihat informasi, sequence diagram menjawab pertanyaan, sequence diagram melihat diagnosa, nah selanjutnya ini ada perancangan antarmuka. Perancangan antarmuka atau user interface yaitu merupakan penggambaran tampilan sebuah sistem yang akan digunakan oleh pengguna dan juga merupakan penggambaran interaksi apa saja yang dapat dilakukan oleh pengguna dalam sistem yang akan dibuat. Fitur-fitur yang rencananya akan ada dalam aplikasi screening baby blues syndrome. Dalam pembuatan rancangan aplikasi ini menggunakan software Balsamiq Mockup sebagai perangkat lunak untuk membuat rancangan. Berikut merupakan rancangan yang telah dibuat. Ini yang kiri ada tampilan splash screen, kemudian yang kanan yaitu tampilan menu utama. Di menu utama ini ada 3 button yaitu informasi, diagnosa, dan tentang. Selanjutnya yaitu tampilan menu informasi dan tampilan diagnosa. Kalau yang tampilan menu informasi ini ada 3 button lagi, maaf ada 4. Ada pengertian baby blues, terus pencegahan, penanganan, dan hal-hal yang harus dihindari. Kalau yang tampilan diagnosa seperti ini. Ini ada soal, kemudian kita memilih jawaban pada buttonnya. Dan yang terakhir yaitu tampilan hasil diagnosa. Berdasarkan gejala yang sudah kita jawab tadi, yang sesuai dengan gejala kita, maka akan muncul di sini nanti skornya. Jika ibu mengalami gejala baby blues syndrome, maka akan dialihkan ke WhatsApp para pakar seperti bidan atau psikolog agar bisa berkonsultasi langsung dengan mereka.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.